Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini saya akan mengenalkan mengenai JavaScript, di mana pada materi sebelumnya kita sudah membahas mengenai HTML dan CSS. Jadi sebelumnya kita sudah bahas terlebih dahulu bagaimana dalam mengembangkan suatu web kita membutuhkan HTML, CSS, dan sekarang kita bahas mengenai JavaScript, gitu ya. Jadi mungkin seperti yang kalian sudah pelajari sebelumnya, di mana kalian sudah mempelajari HTML. HTML di sini nanti dia akan bertanggung jawab bagaimana suatu halaman web itu ditampilkan pada browser, gitu ya. Jadi dengan adanya HTML ini di sini dia akan mengontrol bagaimana layout suatu konten halaman web, gitu ya. Kemudian selanjutnya, setelah kalian juga sudah mempelajari HTML, kalian juga sudah mempelajari CSS. Kalau tadi saya sampaikan, dengan HTML kita bisa mengontrol bagaimana struktur suatu halaman web, atau bisa mengatur layout dari suatu halaman web yang kita tampilkan pada web browser. Dengan CSS kita bisa membuat tampilan halaman web itu menjadi lebih menarik. Jadi kita bisa mempercantik dengan tampilan yang lebih bagus, misalnya fontnya kita atur, atau misalkan warnanya, dan banyak hal yang lain yang kita bisa gunakan agar suatu tampilan web itu bisa lebih menarik bagi user yang menggunakan. Kemudian yang ketiga, atau di pertemuan kali ini saya akan membahas mengenai JavaScript. Kalau JavaScript ini dia bisa memungkinkan untuk mengubah elemen HTML ataupun CSS pada suatu web bila program JavaScript ini dijalankan, gitu ya. Jadi dia bisa membuat user lebih interaktif terhadap halaman web yang telah dibuat. Jadi tanggung jawabnya JavaScript di sini untuk meningkatkan atau untuk menambah untuk menambah interaksi dengan user. Oke, kurang lebih seperti itu. Jadi kita bisa berinteraksi dengan suatu halaman web dari JavaScript. Oke. Kemudian di sini nanti ada beberapa cara untuk menambahkan JavaScript pada halaman web. Gimana caranya? Cara yang pertama, kita bisa menggunakan konsol. Jadi kalau kita pakai konsol di browser itu kita bisa langsung berinteraksi dengan JavaScript, gitu ya. Atau dengan cara yang kedua, kita bisa menambahkan pada file HTML. Dimana cara pertama untuk menambahkan pada HTML, kita bisa menambahkannya dalam tag script, gitu ya. Jadi menambahkan JavaScript di HTML pada script. Oke. Kemudian cara berikutnya yang mungkin akan kita bahas pada video ini yaitu menambahkan JavaScript di file HTML pada atribut, gitu ya. Jadi kalau misalkan kita tambahkan pada suatu atribut, nanti kita bisa meletakkannya pada suatu kondisi, misalkan ada event yang terjadi, gitu ya. Jadi
bisa ditambahkan dalam atribut HTML. Nanti saya beri contoh bila kita menjalankan suatu fungsi pada JavaScript pada suatu event tertentu gitu. Kemudian selanjutnya yang keempat, kita bisa menambahkan JavaScript secara eksternal. Jadi kita di sini akan memisahkan dari file HTML. Nah, kita bisa memisahkannya nanti dengan file yang berbeda dengan ekstensi .js, baik dalam satu folder yang sama ataupun kita bisa membedakan foldernya, gitu ya. Jadi kita bisa membedakannya dari foldernya atau dari suatu folder yang sama tapi beda file. Kemudian selain itu kita juga bisa mengakses melalui URL. Kalau misalkan kita menggunakan URL, source-nya itu bisa kita langsung tambahkan dengan alamat URL dari JavaScript tersebut, gitu ya. Jadi untuk menambahkan JavaScript secara eksternal ini kita bisa panggil filenya langsung, file .js nya langsung, atau misalnya xfx, atau kalau misalkan beda folder kita panggil dari suatu folder. Jadi kita arahkan dulu ke foldernya, misalkan foldernya JS, terus nama filenya .js seperti ini, atau kita bisa menggunakan URL. Oke, kurang lebih seperti itu. Kita lanjut untuk membahas JavaScript pada pertemuan kali ini. Akan mencoba bagaimana bisa menggunakan suatu JavaScript pada halaman web. Jadi kita coba dulu buat suatu halaman web. Saya di sini tadi sudah membuat folder basic.js, dimana dalam folder ini sekarang kita tambahkan suatu file HTML. Di sini saya buat file baru bernama index.html. Oke. Kemudian di sini kita buat halaman web sederhana aja. Oke, di sini nanti bisa kita tambahkan DH1. Oke, kita tambahkan misalkan dari sini kita coba simpan dulu, kemudian kita jalankan di browser kita. Oke, akan tampil seperti ini. Kemudian di sini kita bisa coba inspect. Oke, dari sini kita bisa lihat dari halaman di sisi kanannya dari browser kita. Kalau di sini saya menggunakan Chrome, jadi silahkan kalian coba di browser kalian. Kalian bisa klik kanan inspect, kemudian akan tampil bagian seperti ini, atau Anda bisa dari sini more tool, developer tools juga bisa. Sini developer tools. Oke, maka akan tampil juga sama seperti itu. Jadi itu dua cara untuk menampilkan konsol. Kemudian di sini bisa kalian lihat ada beberapa tab untuk bisa melihat source code dari suatu halaman web. Kemudian di sini kita langsung menggunakan konsol. Jadi dengan konsol ini kita bisa langsung menambahkan suatu perintah JavaScript, gitu ya. Coba kita tambahkan misalkan seperti ini. Oke, diakhiri dengan tanda titik koma. Jadi di sini nanti kalau saya tekan enter akan muncul suatu pop-up untuk alert box, dimana ya kalau misalkan kita klik OK ini nanti akan
bisa tertutup sendiri dari alert box ini, seperti diproses gitu ya. Di sini tujuannya hanya untuk memberikan suatu informasi kepada user dari alert box ini gitu ya. Di sini akan tampil good morning seperti yang saya ketikkan di konsol. Kalau saya klik OK maka akan hilang. Ya, jadi dari konsol ini kita bisa berinteraksi dengan JavaScript, dimana kita bisa menuliskan suatu perintah ataupun sintak JavaScript dari konsol yang ada. Terus mungkin kita bisa coba yang lain di sini. Misalkan kita di sini tambahkan .from. Ini untuk defaultnya bisa kita ganti nanti. Kemudian kalau misalkan saya enter dan tampil seperti ini, Anda bisa masukkan NRP kalian karena yang diminta adalah menginputkan NRP. Misalkan saya ganti, oke, kalau saya klik OK, maka nanti dia bisa mengembalikan suatu nilai atau bisa memberikan suatu nilai. Jadi bisa memberikan suatu nilai inputan gitu ya. Oke. Kurang lebih itu kita bisa menggunakan konsol dalam menggunakan JavaScript. Kemudian konsol ini tidak hanya untuk menuliskan perintah atau perintah JavaScript, tapi kita juga bisa mengetahui bila ada error pada penulisan JavaScript saat debugging. Jadi kita bisa tahu dengan adanya konsol ini kalau dalam JavaScript yang sudah kita buat itu terjadi kesalahan atau tidak gitu. Bagaimana kita bisa menuliskan suatu perintah ataupun sintak JavaScript pada file HTML. Kalau tadi kita sudah coba menggunakan konsol, sekarang kita coba menggunakan file HTML yang sudah kita siapkan tadi ya. Jadi untuk menambahkan JavaScript pada HTML ini ada beberapa cara. Kita bisa menambahkan file JavaScript dengan menambahkan di tag script seperti ini. Ini cara pertama yang akan saya tunjukkan. Nah, di sini nanti kita bisa tambahkan, misalkan kita bisa enter alert yang sama seperti tadi ya. Di tangan titik. Tetap diakhiri dengan titik koma. Kemudian tadi misalkan good morning ya. Oke, seperti ini. Kita coba save. Oke, kemudian kalau misalkan ini dijalankan, maka akan langsung muncul alert dari pop-up yang kita jalankan tadi, sama seperti saat kita menjalankan melalui konsol. Nah, kalau kita lihat di sini konsolnya kosong ya, karena kita tidak mengakses melalui konsol. Tapi kita jalankan melalui atau kita tambahkan melalui file HTML seperti ini. Kita juga bisa menambahkan fungsi console log seperti ini, console.log. Misalkan kita tuliskan hello, coba kita simpan. Oke. Kalau Anda lihat di sini pada konsol akan ada peringatan error. Di sini menunjukkan seperti tadi saya sampaikan, dengan adanya konsol kita dapat gunakan untuk mengetahui bila ada kesalahan ataupun error saat penulisan JavaScript, gitu ya. Nah, bisa kita lihat di sini bahwa
terjadi kesalahan pada baris 13. Kita klik aja. Oke, di sini ya. Di sini ada kesalahan. Makanya sekarang kita coba perbaiki. Kita bisa kembali pada file HTML-nya. Oke, kita simpan. Oke. Ini source di sini berisi file yang kita jalankan yang tampil pada browser gitu ya. Oke, kalau Anda lihat di sini di konsolnya sudah tidak ada peringatan error. Nah, tadi kan kita menambahkan kalau ada fungsi console log di sini ya, atau perintah console log. Perintah ini tidak akan tampil pada halaman web. Gitu ya. Kalau misalkan kita lihat di sini tidak akan tampil tulisan hello, tapi dia akan tampil pada konsol JavaScript-nya. Jadi dia akan terlihat saat kita inspect, kemudian kita klik konsol, maka akan terlihat bahwa ada hello di sini. Oke, seperti itu ya. Jadi itu tujuannya kalau kita ingin menggunakan konsol. Kemudian selain menggunakan TypeScript seperti ini, ada beberapa cara untuk menambahkan JavaScript pada HTML. Jadi kita itu bisa juga menambahkan file tersendiri seperti saat kita menggunakan CSS. Di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas CSS, bahwa CSS itu bisa ditambahkan dengan beberapa cara. Salah satunya dengan menambahkan atau membuat file tersendiri atau dengan file eksternal yang terpisah dari file HTML-nya. Gitu ya. Jadi agar lebih mudah dalam pengelolaannya, kita bisa pisahkan juga file JavaScript dari file HTML gitu. Lihat pada cara yang pertama tadi saya tunjukkan, di mana kita menggunakan TypeScript. Dalam TypeScript ini kita bisa sisipkan JavaScript ya, seperti ini. Kemudian posisi dari script ini atau TypeScript ini sebenarnya kita bisa letakkan baik dalam tag head di sini ataupun di dalam tag body gitu. Namun lebih disarankan, mengapa kok kita letakkan dalam body, karena dengan kita menambahkan dalam body ini membuat penampilan konten di web itu lebih cepat dibandingkan kalau kita menerapkannya dalam head. Karena kalau misalkan kita tambahkan pada head, script tersebut dapat dieksekusi terlebih dahulu sebelum kontennya ditampilkan. Jadi lebih baik kita menambahkannya di dalam body seperti ini agar tampilan konten di web itu bisa ditampilkan lebih cepat, seperti itu. Kemudian untuk cara yang kedua, kita bisa menuliskan JavaScript pada file HTML ini pada atribut. Jadi JavaScript-nya bisa kita tambahkan dalam atribut HTML. Biasanya cara ini digunakan untuk memanggil suatu fungsi pada event tertentu, gitu ya. Contohnya misalkan di sini saya buatkan suatu contoh. Baik, di sini contohnya misalkan kita mau mencoba membuat sebuah button gitu ya. Ini saya hapus dulu. Oke. Oke, misalkan di sini saya tambahkan ID.
Oke, misalkan seperti ini aja. Oke, kita coba lihat dulu. Oke, tampil ya. Oke, kemudian di sini saya coba tambahkan button ya. Misalkan punya button, kemudian nanti ada event dimana kita harus mengklik button tersebut. Nah, saya coba sekalian di sini kalau kita jalankan perintah dalam suatu fungsi. Oke, kalau misalkan button tersebut diklik, kita panggil atau kita jalankan suatu fungsi, misalkan kita beri misalkan kita beri nama seperti ini untuk fungsinya. Oke, kita coba lihat. Oke, tampil ya di sini. Kemudian ini kan kita belum bisa ngapa-ngapain ya. Kita coba sekarang kita tambahkan suatu fungsi. Fungsinya kita letakkan di dalamnya script ini. Oke. Kemudian kita buat fungsi. Nama fungsinya adalah click function. Kemudian cara penulisannya menggunakan kurung kurawal tutup, kurung kurawal buka, kurung kurawal tutup ya, maaf saya. Kemudian di sini kita bisa tambahkan elemen ID karena kita tadi udah set ID-nya. Nah, ID-nya di sini kita ambil dari yang sudah kita buat tadi, button ini. Kemudian di sini propertinya HTML. Terus misalkan kan ada tulisan ya seperti ini ya. Oke, maka akan tampil di sini seperti tadi, ada button dengan tulisan klik me seperti ini. Kemudian kalau kita jalankan fungsi yang sudah kita buat tadi, maka akan ada perubahan pada paragraf yang kita buat sebelumnya, dimana paragraf yang saya buat tadi memuat tulisan this is my first JavaScript ya. Setelah kita klik button ini akan menjalankan suatu fungsi, dimana fungsi itu akan merubah isinya tadi menjadi good morning seperti ini. Oke. Jadi kalau kita lihat lagi pada source code-nya ini, di sini kan saya punya button ya. Kemudian button ini memiliki atribut onClick di sini ya, yang berisi JavaScript. Dan dimana nanti kode JavaScript-nya ini akan dieksekusi bila event klik ini dijalankan pada button yang sudah kita buat. Nah, di contoh ini saya menggunakan function yang bernama clickFunc ini, dimana nanti kalau misalkan block code JavaScript ini dipanggil, maka
bisa dipastikan ada event yang terjadi setelah button ini diklik gitu ya. Jadi kalau button ini diklik akan menuju pada function yang kita buat ini. Ya kebetulan di sini functionnya akan merubah tulisan "This is my first JavaScript" ini menjadi "Good morning". Jadi saat user melakukan klik button, nanti akan berubah menjadi tulisan "Good morning" seperti ini. Jadi JavaScript-nya ini nanti tidak hanya dilakukan untuk on click saja, tapi dia juga bisa ditambahkan pada semua atribut event. Jadi nggak hanya untuk on click saja. Tapi contohnya di sini saat kita menjalankan on click pada button yang kita buat ini ya. Oke, seperti ini. Ini contohnya. Setelah saya menjelaskan mengenai bagaimana kita bisa menuliskan JavaScript pada file HTML yang mana terletak pada atribut seperti yang tadi saya jelaskan, sekarang bagaimana kita bisa berinteraksi dengan JavaScript bila file JavaScript-nya terpisah dengan file HTML. Yang artinya di sini kita pisahkan file HTML dengan file JavaScript-nya. Jadi kita sekarang buat file JavaScript-nya tersendiri gitu ya. Sekarang kita coba buat file baru. Misalkan di sini saya tulis my first. Terus di sini kalau misalkan kita akan membuat file JavaScript, maka ekstensi yang digunakan adalah .js seperti ini. Oke, jadi sekarang kita sudah punya file JavaScript. Oke. Kenapa kok kita perlu mempelajari bagaimana bisa mengelola file JS secara eksternal? Karena pada umumnya sekarang kalau kita terlibat di suatu project yang cukup kompleks, di situ pasti banyak sekali file yang digunakan dalam mengembangkan suatu web ya. Jadi kalau misalkan kita memisahkan file JavaScript ini dari file HTML ya, maka akan lebih mudah dalam mengelola file-file yang ada gitu ya. Jadi file JavaScript-nya ini kita buat dengan ekstensi .js seperti ini. Kemudian bagaimana kita bisa menambahkan JavaScript pada file JS ini yang kita sudah buat ini dalam file myfirst.js. Kita tinggal pindahkan aja yang kita sudah buat tadi. Kita coba pindah. Oke, seperti ini. Oke, kita copy aja. Kemudian kita pindahkan di sini. Oke, seperti ini ya. Jadi di sini kita sudah pisahkan JavaScript-nya dari HTML-nya, gitu ya. Kemudian kalau kita ingin bisa memanggil, maka kita harus mengarahkan file JavaScript-nya itu dari HTML-nya tadi. Jadi kalau misalkan ini di sini kan kita belum arahkan ya. Kalau misalkan kita belum arahkan, nanti kurang lebih tambahnya seperti ini. Kita coba. Oke, ini kan file kita. Ini kalau kita klik nggak akan terjadi apa-apa karena fungsinya sudah kita pisahkan ke file yang lain gitu ya. Sekarang kita coba kalau di sini kita beri tambahan source-nya. Jadi di sini kita tambahkan di mana file JavaScript-nya kita simpan, karena di sini kondisinya masih dalam satu folder ya. Jadi caranya langsung kita panggil aja myfirst.js seperti ini. Oh ya, maaf ini kurang tanda petik ya. Nah, kasih tanda petik seperti ini. Kemudian setelah itu
kita taruh di sini. Oke, seperti ini ya. Sekarang kita coba save, kita jalanin. Oke, tadi kan kita nggak bisa klik ya. Kita sekarang coba apakah dia bisa terhubung dengan file JavaScript yang sekarang posisinya berbeda. Nah, sekarang kita bisa mengubah paragraf tadi yang tadinya this is my first JavaScript, sekarang berubah menjadi Good Morning karena sudah terhubung dengan function yang ada di file JavaScript. Gitu ya. Oke, sebenarnya kita nggak harus meletakkannya dalam satu folder yang sama. Anggaplah di sini saya mau buat folder baru ya. Oke, baik. Jadi di sini saya akan mencoba membuat suatu file JS di mana dia berada di folder yang berbeda dari file HTML-nya. Oke, saya coba buat folder baru di sini. Namanya JS. Nah, di folder JS ini nanti saya akan menambahkan file JavaScript-nya. Kemudian di sini untuk contohnya, misalkan saya punya suatu form gitu ya dari index.html ini yang ada di file HTML ini. Nanti saya akan membuat suatu form, dan untuk memproses form tersebut saya akan memanggil JavaScript dari folder yang berbeda gitu ya. Jadi sebelumnya saya akan buat form terlebih dahulu. Oke, seperti ini. Kemudian selanjutnya saya akan membuat beberapa inputan gitu ya. Anggaplah di sini nanti saya akan menginputkan untuk nama, kemudian misalkan untuk kota, sama kalau misalkan angka, anggap aja misalkan untuk temperatur gitu ya. Jadi itu sebagai contoh aja untuk membedakan. Kemudian di sini saya butuh label ya. Label. Oke, kemudian di sini nanti saya juga butuh untuk input juga. Oke, seperti itu. Yang pertama saya akan buat labelnya dulu untuk nama ya. Jadi di sini ada for oke. Baik, jadi di sini kalau kalian lihat ada atribut for. Ini akan saya beri nama name. Kemudian nanti akan saya gunakan untuk memberi label nama. Oke, gini ya. Titik 2 seperti itu. Kemudian di sini saya ganti baris saja biar rapi. Selanjutnya saya akan membuat inputan dari label tersebut. Nah, untuk inputannya nanti tipenya teks. Selanjutnya saya akan buat ID. Lah, ID di sini, atribut ID di sini nanti harus sama seperti atribut for pada labelnya. Jadi saya buat sama ya untuk ID-nya. Dan ID. Nah, ini saya buat sama, jadi name juga udah kecil semua. Selanjutnya nanti saya di sini akan menyimpan nilai yang akan diinputkan oleh user. Nanti value defaultnya misalkan seperti ini bila belum ada inputan. Misalkan your name. Oke, ini buat contoh aja. Selanjutnya bisa ganti baris, kita enter. Kemudian untuk inputan selanjutnya saya copy ini, saya buat inputan baru. Label selanjutnya untuk inputan misalkan kota gitu ya, saya buat labelnya city. Kemudian di sini city juga. Nah, di sini karena ID-nya harus sama ya seperti for-nya.
attribute for, jadi saya tambahkan ini. Oke, ini juga saya sesuaikan. Selanjutnya di sini saya akan membuat untuk inputan yang 3. Saya butuh label baru, saya copy aja sekalian. Kemudian di sini misalkan untuk temperatur ya atau suhu, saya buat temp. Ini Anda harus menginputkan temperatur yang Anda ketahui, misalkan dalam Celsius. Oke, kemudian ini ID-nya temp, sama ini juga kita inputkan temperatur. Oke, jadi nanti kita akan memiliki suatu form yang isinya berupa label sama text field yang kita gunakan untuk menginputkan. Dan kalau kita lihat di halaman webnya seperti ini. Oke ya. Oke, di halaman webnya akan tampil seperti ini. Jadi ada untuk menginputkan nama, kota, sama temperatur gitu ya. Oke, ini saya agak buat lebih ke bawah. Oke, seperti ini. Dan setelah nanti user menginputkan, kita perlu suatu button ya. Nah, buttonnya ini nanti akan juga memanggil suatu fungsi yang akan saya letakkan pada file JavaScript. Nah, di sini misalnya saya buat button. Nah, buttonnya seperti ini. Oke. Kemudian type-nya atau tipenya selanjutnya, kalau misalkan nanti button tersebut diklik oleh user, dia akan memanggil atau menjalankan suatu fungsi. Anggaplah di sini fungsi yang nanti akan saya jalankan method function. Oke, kurung buka, kurung tutup. Selanjutnya dari sini, oke. Kemudian setelah ini saya berarti harus membuat file JavaScript-nya di folder JS. Oke, di sini saya buat file JavaScript-nya misalkan .js. Jadi extensionnya .js ya, di sini sama. Kemudian kita coba buat fungsi yang tadi kita butuhkan. Tadi kita kan mau mengarahkan ke fungsi method function ya. Sekarang kita buat dulu fungsinya. Function. Dan kurung buka, kurung tutup, kurung keluar buka, kurung keluar tutup. Nah, selanjutnya kita harus mengisi file JavaScript-nya ini, dimana nanti akan kita proses agar bisa berinteraksi dengan usernya tadi. Jadi di sini saya butuh suatu variabel untuk menyimpan nilai yang sudah diinputkan. Dalam JavaScript kita bisa menggunakan variabel untuk menyimpan suatu nilai dari suatu data gitu ya. Nah, contohnya kalau di form yang sudah saya buat tadi, berarti nanti akan ada 3 variabel. Variabel pertama itu variabel nama, kemudian ada kota, sama untuk menyimpan temperatur atau suhu. Oke, yang pertama misalkan saya butuh variabel nama gitu ya. Nah, untuk variabel nama ini perlu saya dapatkan dari inputan yang tadi ada di form. Nah, saya bisa menggunakan cara seperti ini, dimana untuk menemukan atau untuk mendapatkan suatu elemen HTML, saya bisa menggunakan metode document.getElementById. Ini adalah suatu metode untuk menemukan sebuah elemen berdasarkan ID elemen tersebut, gitu ya. Nah, Anda bisa lihat di sini ID-nya apa? ID-nya name, huruf kecil semua. Jadi saya panggil kemudian name seperti ini. Nah,
kita ambil untuk filenya. Oke, kita jadikan value ini. Oke, selanjutnya saya kopikan aja untuk dua variabel yang lain sama juga. Berarti saya yang kedua harus simpan untuk kota. Ya, kota ya. Ini di sini city. Ini di sini berarti ID-nya city. Kemudian yang kedua untuk temp ya, atau untuk suhunya. Berarti di sini saya butuh menyimpan variabel yang memuat nilai dari suhu yang sudah diinputkan oleh user. Oke. Nah, di sini temp. Kemudian dari sini nantinya kita bisa gunakan untuk suatu pengolahan tertentu. Nah, di sini saya akan mencoba sebuah pengkondisian, ada if else, yang mana nanti kalau suatu statement itu berlaku, maka akan ada perintah yang dijalankan gitu ya. Jadi misalkan suhu suatu kota tersebut itu anggap aja lebih dari misalkan 24, apa yang akan saya lakukan yaitu saya akan menampilkan alert. Nah, alertnya nanti saya pinginnya bisa menyesuaikan dengan siapa orang atau siapa user yang menginputkan namanya tadi. Jadi misalkan usernya menginputkan suatu nama, nanti saya bisa menyapa dia. Jadi di sini misalkan hi. Oke, jadi nanti akan memberikan informasi kepada usernya. Kemudian saya kasih nama gini ya. Nah, kemudian saya akan memanggil namanya. Selanjutnya di sini saya akan sesuaikan dengan suhunya. Anggaplah kalau suhunya di atas 24, saya beri keterangan seperti ini. Oke, ini ya. Ini buat contoh aja. Kalau misalkan selain di atas 24 atau kurang dari ataupun sama dengan dari 24 itu, maka nantinya akan muncul alert yang lain. Oke, alertnya ini jangan lupa diakhiri dengan titik koma ya, seperti biasanya. Dan kita samakan aja seperti ini. Saya copy, kemudian Ctrl V, sama misalkan ini perlawanan gitu ya, scroll. Oke, ini aja agar mudah. Nah, selanjutnya apa yang akan terjadi, kita harus coba lihat dulu di oke, di sini. Oke, kemudian kalau Anda lihat, misalkan saya ketikkan nama saya Mareta, kan misalnya malam, misalkan di sini 20. Oke, di sini belum terjadi apa-apa. Kenapa? Karena kita belum memanggil file JavaScript yang sudah kita buat. Jadi agar saat user mengklik button OK di sini, kita harus mengarahkan ke file weather.js di sini. Jadi di sini kita perlu tambahkan satu script dalam tag script ya, seperti ini, untuk menambahkan filenya. Nah, karena di sini berarti di folder yang berbeda dari yang sebelumnya, kita harus tahu di mana file JS-nya itu berada. Jadi kita arahkan dulu ke foldernya, kemudian setelah itu kita tuliskan nama filenya. Oke, seperti ini ya.
Kemudian kita coba jalankan. Oke, apa yang terjadi? Jadi kalau misalkan kita, oke, nama saya sini. Oke, misalkan 16, ini contoh aja. Oke, jadi nanti di sini akan tampil suatu pop-up alert di sini yang akan berisi teks, dan teksnya itu juga mengambil dari variabel yang kita miliki tadi. Jadi value dari variabel nama akan ditampilkan, dan kalimat it's cool di sini berdasarkan dari pengkondisian yang ada di if else yang tadi kita buat, karena berdasarkan temperatur yang diinputkan oleh user gitu ya. Kalau misalkan Anda lihat di sini, oke, di sini ada tanda plus. Ini bukan artinya menjumlahkan ya, tapi di sini untuk menggabungkan variabel. Jadi agar saat ditampilkan itu dia bisa digabungkan. Kemudian kalau di sini saya menggunakan var dalam membuat suatu variabel. Sebelumnya tahun 2015 keyword var ini adalah cara untuk mendeklarasikan variabel gitu ya. Jadi sebelum tahun 2015 variabel yang kita buat dalam JavaScript akan menggunakan keyword var di sini. Tapi setelah ada versi JavaScript ES6 itu kita bisa aja menggunakan keyword const ataupun untuk keyword let. Kalau misalkan const itu digunakan pada variabel yang tidak dapat diubah, sementara let itu untuk mendeklarasikan suatu variabel dengan ruang lingkup tertentu gitu ya. Jadi kalau misalkan kita ganti let, kita lihat aja hasilnya seperti apa. Oke, kita ganti let seperti ini. Nah, jadi ini untuk perbedaannya sama var. Kalau let ini ruang lingkupnya terbatas. Oke, seperti ini ya. Kita coba jalankan. Oke, misalkan oke, sama seperti ini ya. Jadi kita tetap bisa menyimpan suatu nilai menggunakan keyword let tadi untuk menyimpan suatu variabel gitu ya. Oke, kurang lebih seperti itu bagaimana kita bisa mengakses suatu file JavaScript secara eksternal dari luar folder di mana file HTML-nya berada. Oke. Kemudian terkait dengan tipe data dalam JavaScript, ada beberapa tipe data yang bisa digunakan dalam JavaScript gitu ya. Kalau kita cek di konsol, kita bisa pakai konsol aja di sini. Jadi tipe data dalam JavaScript itu ada beberapa, contohnya yaitu ada string untuk teks, kemudian ada juga integer misalkan untuk bilang bulat, kemudian ada float untuk pecahan, ada boolean, kemudian ada objek, macam-macam ya. Tapi perbedaannya kalau di JavaScript kita itu tidak harus menuliskan tipe data pada saat pembuatan variabel pada JavaScript. Nah, di JavaScript ini misalkan kita pakai konsol, kita bisa cek dari mengetikkan type of seperti ini. Jadi misalkan ada gini ya, var misalkan var MHS gini ya, misalkan. Kemudian nama misalkan namanya gini. Oke, kalau Anda lihat di sini, kita kan nggak tahu ini tipe datanya apa. Kalau misalnya kita pakai tag MHS
Nah, nanti akan ketahuan kalau dia adalah tipe datanya adalah string gitu ya. Kemudian kita juga bisa mencoba untuk yang lain. Jadi misalkan itu tadi untuk tipe data string, karena tadi saya bilang bisa beberapa tipe data. Misalkan untuk yang lain, misalkan untuk umur ya, umur gini ya misalkan. Nah, umur misalkan 19. Nah, untuk tahu ini variabel umur ini tipe datanya apa, Anda bisa ketikkan umur. Nah, di sini bisa kalian lihat kalau untuk umur di sini tipenya adalah number. Jadi bisa number, bisa juga misalkan integer seperti itu ya. Jadi ada tipe data number juga di sini. Kemudian kalau misalkan untuk tipe data yang lain ya. Jadi kalau misalkan di sini saya coba misalkan untuk nah di sini, nah di sini bisa kita lihat kalau di sini tipe datanya adalah boolean. Jadi sebenarnya di JavaScript ini kita bisa langsung mengetahui atau JavaScript ini bisa langsung mengenali tipe data dari suatu variabel seperti itu. Mengenai function yang tadi sempat kita buat, sekarang saya akan bahas terakhir tadi saya bahas mengenai variabel ya. Jadi sekarang mungkin saya ingin sedikit bahas mengenai HTML DOM. HTML DOM ini atau kepanjangannya adalah Document Object Model. Di sini nanti dengan adanya HTML DOM, JavaScript itu dapat mengakses ataupun mengubah semua elemen pada sebuah dokumen HTML gitu ya. Nah, contohnya yang saya gunakan pada function ini. Di sini dapat kita lihat ada contoh pada function ini. Di sini kalau kalian lihat ada metode yang digunakan yaitu get element by id, serta ada property. Nah, propertinya di sini adalah inner HTML gitu ya, yang sempat saya sebutkan tadi. Jadi di sini metodenya di sini pada DOM ini tujuannya adalah untuk memberikan suatu tindakan ataupun aksi terhadap apa yang ingin atau bisa kita lakukan gitu ya. Kemudian untuk propertinya di sini adalah suatu nilai yang dapat kita peroleh atau kita atur gitu ya. Kebetulan di sini kasusnya adalah untuk mengubah isi dari yang tadi di sini. Isinya adalah this is my first JavaScript. Kalau misalkan kita klik akan berubah menjadi good morning. Itu adalah salah satu contoh dari penggunaan HTML DOM di sini ya. Jadi ini contohnya get element by id ini salah satu cara yang banyak digunakan untuk mengakses elemen HTML dengan menggunakan ID gitu ya. Dan di sini ID yang digunakan adalah BT yang merupakan ID saat saya membuat paragraf berisikan this is my first JavaScript gitu ya. Kemudian setelah ini tadi adalah metodenya, untuk propertinya adalah inner HTML. Nah, properti inner HTML ini berguna untuk mendapatkan ataupun untuk menggantikan konten suatu elemen HTML gitu ya. Jadi ini tadi untuk menggantikan this is my first JavaScript digantikan dengan
good morning gitu. Jadi kalau kita bahas lagi di sini mengenai HTML atau panjangannya adalah dokumen object model gitu. Jadi kalau misalkan kita menggunakan HTML DOM ini, JavaScript ini bisa mengakses atau mengubah semua elemen pada suatu dokumen HTML gitu ya. Kemudian dengan adanya HTML DOM ini atau DOM model ini, kita bisa menggunakan model objek ini sehingga JavaScript ini dapat melakukan banyak hal terhadap file HTML yang kita miliki gitu ya. Jadi banyak sekali yang bisa kita lakukan. Jadi JavaScript itu bisa mengubah semua elemen HTML pada halaman web. Kita bisa langsung buka semua halaman HTML. Kemudian bisa juga JavaScript ini digunakan untuk mengubah semua atribut pada HTML. Kemudian selanjutnya di sini bisa juga digunakan untuk mengubah style dari CSS-nya pada suatu halaman web tentunya. Kemudian bisa juga untuk selain mengubah, dia menghilangkan atau mungkin menghilangkan elemen HTML yang ada ya gitu ya. Jadi dia bisa menghilangkan elemen HTML yang ada serta atributnya. Oke, atau saya singkat begini ya, elemen dan atribut HTML gitu. Kemudian bisa juga digunakan untuk menambahkan elemen dan atribut HTML yang baru. Kemudian bisa juga untuk JavaScript ini bisa melakukan interaksi gitu ya. Jadi dia bisa memberikan reaksi atau respon ke semua HTML, semua event HTML seperti yang saya contohkan nanti. Ada salah satu event yang kita coba, yaitu saat ada event on click gitu ya. Kemudian yang terakhir mungkin dengan adanya objek model ini, JavaScript itu dapat membuat event HTML baru gitu ya. Jadi ini banyak hal yang bisa kita lakukan menggunakan JavaScript sehingga kita bisa berinteraksi sebagai user dengan halaman web yang kita akses. Oke, kurang lebih itu yang bisa saya sampaikan. Banyak sekali yang bisa kalian pelajari lebih lanjut terkait JavaScript, karena tentunya ini akan bermanfaat saat kalian mengembangkan web untuk project kalian gitu ya. Jadi silakan kalian pelajari, kalian coba yang sudah saya contohkan tadi, kemudian implementasikan juga pada project yang akan kalian presentasikan pada akhir semester ini gitu ya.
Saya akhiri, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.